Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam ini Al-Quran ini adalah hidayah. Ingat Allah katakan bunyi kalimatnya haza huda. Haza huda. Apa itu haza? Ini. Apa itu ini? Al-Quran. Huda adalah hidayah atau petunjuk. Ayat kita buka kembali surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Haza huda. Ini yaitu Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diri awak, keluarga awak, masyarakat, warga negara ini, bangsa ini ingin mendapat hidayah dari Allah, giring mereka kepada Al-Quran. Jadi masyarakat jahiliyah dahulu, masyarakat yang berada dalam keadaan zulumat dahulu, hanya satu usaha Nabi menggiring mereka kepada hidayah. Nabi sendiri tidak mampu memberi hidayah. Tugas Nabi adalah wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Karena Nabi sendiri tidak mampu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi hidayah itu adalah Al-Quran. Ini tugas Nabi menggiring awak kepada Al-Quran. Selama lebih kurang 23 tahun, 3 balik tahun di Makkah, 10 tahun Madinah, hanya tugas beliau menggiring awak kepada Al-Quran. Lalu bagaimana dengan sunnah, Ustaz? Sunnah itu perkataan Nabi tentang Al-Quran. Sunnah itu perbuatan Nabi atau pengamalan Nabi tentang Al-Quran. Sunnah itu sahabat yang melaksanakan sikap Nabi membenarkan tentang Al-Quran. Itulah sunnah. Jadi kalau ingin awak semuanya mendapat hidayah, ya arahkan mereka kepada Al-Quran. Karena Allah sendiri mengatakan haza huda. Ini dia Al-Quran, inilah yang merupakan hidayah. Dialah yang hidup. Jadi siapa yang ingkar, yang tidak mau madu kepada Al-Quran, hidupnya dari hari ke hari sampai ke akhirat akan selalu disiksa oleh Allah. Jadi banyak masalah. Pokoknya tidak mengalami ketenangan, ya udah banyak masalah. Sudah ikolole. Nah, itu siksaan namanya tuh. Itu baru dunia. Nanti ada akhirat lebih besar lagi. Kenapa? Allah yang katakan dalam surat As-Sajdah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Nah, pokoknya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awak yang lah mendapat hidayah, buru terus hidayah itu, kaja terus hidayah itu, karena Al-Quran adalah hidayah. Ikuti terus Al-Quran, dekatkan diri terus pada Al-Quran, supaya nak ditambah hidayah itu oleh Allah. Kalau ditambah, akhirnya nanti takwa itu akan dianugerahkan Allah kepada awak, dihadiahkan Allah kepada awak.
Ya kunci takwa wala maqan zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kini wak guru hidayah, tambah hidayah, tambah hidayah, tambah hidayah, tambah hidayah. Ujung-ujungnya besok takwa akan dianugerahkan Allah kepada awak. Coba kembali surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tadaw dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Nah, nampak Bapak Ibu tuh. Jadi nanti akhirnya ujung-ujungnya insya Allah takwa itu akan Bapak Ibu peroleh juga. Selama awak lain namun memburu hidayah kepada kitab Al-Quran ini. Jadi kalau awak masih meminta hidayah tapi tidak ada usaha, Bapak Ibu ya semua itu. Jadi itu sampai meminta. Itulah itu. Sekarang kita jelaskan lagi tentang ayat yang telah kita sampaikan kemarin tentang sebagai seorang muslim. Kalau Bapak Ibu sebelumnya tidak dapat hidayah, lalu setelah dapat hidayah masuk ke dalam Islam, setelah jadi Islam awak buru lagi hidayah tadi, maka Allah janjikan 3 poin untuk awak. Berapa poin? 3 poin. Kalau awak buru hidayah itu lewat Al-Quran atau wak gali Al-Quran wak dalami Al-Quran ada 3 poin Allah janjikan kepada awak. Pertama adalah huda, itu hidayah. Yang kedua adalah rahmat, dan yang ketiga busra, kabar gembira. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai seorang muslim lalu awak betul-betul awak dalami Al-Quran betul-betul awak pelajari Al-Quran insyaallah Allah akan tambahkan hidayah itu kepada awak, Allah berikan rahmat itu kepada awak, Allah berikan busra atau kabar gembira kepada awak. Mari kita baca surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah, pada hari ketiga kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Tolong balik matu Bapak Ibu maduk kayak itu balik, cari kalimat yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dari bersama. Coba apa artinya? Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab Al-Quran. Apa gunanya? Tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala macam persoalan, segala sesuatu. Kini bang, aku banyak umat Islam banyak tak tahu, banyak tak jale. Aku dah sebanyak mana bodoh umat Islam kini bodoh. Ya karena awak tak memburu Al-Quran, karena awak tak menggali Al-Quran, karena awak tak mempelajari Al-Quran. Padahal kerja saja dari alam takabang saja Allah menciptakan semuanya sampai dunia aku dihancurkan sampai timbul alam baru. Allah kabar di dalam Al-Quran kepada Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai',
untuk menjelaskan segala sesuatu. Tapi ternyata umat Islam banyak juga yang tak tahu. Nah, jadi kalau awak gali Al-Quran, kalau awak pelajari Al-Quran, ada 3 poin dalam ayat ini. Pertama, Allah bagi awak hidayah. Yang kedua, Allah bagi awak rahmat. Yang ketiga, Allah berikan kepada awak husra, kabar gembira. Jadi sebagai lil muslimin, bagi awak orang-orang Islam, ayo kita gali kitab awak, ayo kita dekati kitab awak, ayo kita pelajari isi kitab awak, karena sudah dikasih tahu oleh Allah segala sesuatu di dalam kitab itu. Sekarang dia karena di situ ada 3 poin di dalam ayat yang lain, masih banyak ya. Dalam ayat ada 3. Yang pertama adalah huda, yaitu hidayah. Yang kedua adalah rahmat, dan yang ketiga adalah busra atau kabar gembira. Coba mari kita lihat yang pertama dulu, yaitu hidayah atau petunjuk. Mari kita buka surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Tanya kepada Bapak Ibu, cek dulu ketika sholat tadi ada tak membaca ihdinas siratal mustaqim? Lain, artinya apa? Itu permintaan apa tidak? Iya, awak meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami, hidayahi kami ke jalan yang lurus. Ketika duduk antara 2 sujud, awak minta lagi wahdini, hidayahi aku, tunjuki aku. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambo agi contoh. Yo, minta jambu cete kece awak. Ambillah, aku jambu ambo tu ambillah, tapi nang di balik pagar kaki tu ndak ambo punya tu orang sewalah punya tu mah. Aku jambu ambo ambillah. Awak main boleh di dangan detek tadi. Lai, awak meminta lai dikabulkan detek tadi. Lai, tu berarti bo jambu dia awak atau suruh awak bau sau. Maka dari itu awak tidak akan pernah dapat hidayah karena sau dah ada. Jadi walaupun awak meminta hidayah kepada Allah, namun bisa mendapatkannya kalau bau sau tu Al-Quran kata Allah, nang kaman menuntun kalian, nang kaman membimbing kalian ke jalan yang lurus. Kini awak minta lah dikabulkan oleh Allah, tapi awak tidak dosa. Makanya banyak orang sholat di kantor korupsi, banyak orang yang sholat di pasar mengicu uang, banyak orang sholat di masyarakat basilingkuah, banyak yang sholat bergunjang ibah dan segala macam. Kenapa? Karena dia sholat tadi meminta tapi tidak dosa. Kalau dikecenya tadi iyo cina minta jambu cete ambillah, tu jambu ambo ambillah. Ada awak dia takut jo samui, dia takut jo duri segala macam bagai, ndak namu awak kaki nak coba akad dapet jambu. Jadi makna udeoni astajib lakum itu mintalah kepada aku, ambo kabulkan. Ambo lagi kata Allah. Cuman harus ada usaha. Wa minta warzuqni agi ambo rezeki kata Allah. Fantasiru fil ardh ambillah baiklah. Usaha jawabnya. Bu minta nasi sepiring bu. Kuah kecenya. Langsung masuk ke dalam pariawa atau harus mesti jauh usaha? Usahanya disuap dulu masuk ke dalam muncung. Tiba dalam muncung, kunyah dulu. Sudah kunyah, lulu dulu salah lulu tercekik lah. Lain nampak enggak kau? Jadi kalau enggak dosa, wah ini pun enggak nampak ya.
Nggak ada usaha, nggak bisa. Jadi aku gigian itu saja. Itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Si Radisson juga tidak bisa memberi hidayah. Tapi nyo ingin anak-anak tidak dapat hidayah salahnya nyo takutlah keperluan anaknya kamari sadunya. Itu aja ndak dong tentu apa bagian pengajaran mengaji gitu. Yang membaca Al-Quran umum sampai tahun 5 tahunnya lah pandai sedualahnya. Sudah mempali supaya dakik dia hidayah kau tahu supaya diagi oleh Allah hidayah tu. Contoh Bapak dan Ibu ya, kon bagi contoh ya. Kan pulang buat dari Abu Sirupil Ar hari Selasa ketika itu. Hari Arba'ah Umi juga langsung merangkit ke Bandung mantan Rukayah untuk pemudok di rumah tapis di Sinanggan. Sudah tu dicalik dakwah nak buku agak apus ketik. Dia namanya bakawan dia kakak selama buku akhirnya kena baik itu tinggal seorang. Agak bana mesti agak anjlok seketik kami itu agak turun seketik. Tu fikir buat aku kesempatan macam. So, marilah. Ayo bi. Ini kau mau belajar dia sekitar mulai hari yang lalu lah macam itu. InsyaAllah 1,5 bulan lagi akak juga kami sudah rencana kami KPI ke Sukabumi sadunya menghadiri kakak juga kami sudah. Kulsum boleh tinggal di rumah. Abi kunci pintu di luar. Tinggal Kulsum di rumah. Soal makan dekowo yang mantan kemari. Itu tak bayang dia dalam penjara. Itu kunci di luar. Makan lagi deh. Kita boleh keluar dong. Kan begitu. Tapi kalau ingin baik dong nama celik kakak juga sudah hafal Al-Quran 1 juz itu syarat. Tidak 1 halaman dapat 1 juz. Alhamdulillah kini tinggal 2 halaman lagi. Jadi nama Manong tadi itu bahkan Manong lain nyawa teraga apa ilo. Jadi namanya memanfaatkan momen. Yang penting anak dakik jual. Aku ndak 2 raja di TPA balanya huru baru membaca nanti baik wow namanya kalau lalu kita kayak alim itu baru tapi kau dekatam sedatulah tinggal ndak ada abilu nyoka dapat hidayah. Bilu nyoka dapat hidayah. Makanya kata Allah dalam ayat itu, ko Al-Quran. Kalau kalian meminta ihdinas siratal mustaqim, ko Al-Quran akan memandu kalian, akan menunjukkan kalian jalan ke mana kalian tampu. Akhirnya awak ada kini Al-Quran, awak tinggal Al-Quran. Lo mahjuro dengan Al-Quran. Kau bisa permintaan dia buat dapat dakwah. Allah lah mengabulkan. Pernah contoh tadi, iyo minta jambu cite ambil lah. Tu jambu ambil tu, nasolah tu ndak mau punya tu jambu ambil lah. Awak dah nak apa ikan? Dia basamui lah punya alasannya bagai dia kan banyak rumput lah di sana bagai tapi minta jambu dari izinkan dia orang punya tapi yang minta hidayah siratal mustaqim lah diizinkan dia nan bisa menunjukkan awak tapi nak musau dulu yang bertanya kamu merdeka Bapak Ibu Ustaz ambu perlu madu Ustaz li nampak Ustaz madu lain kecil aku mau Ustaz butuh juga dia batang kayu benar kok enggak kok tu madu dalam tu madu kan ada nampak hitam tu je tu madu di dalam tu madu nah hitam tu Ustaz alawah namanya dari nyo keluar madu nah bila dia kata nyo masuk ke dalam kandang mengapa masuk ke dalam kandang tu nyo buat cari madu Ustaz akan tengok anakmu tu tadi tunjuk dewa asli madu asli tak ada campur seperti Allah aja tu nah di singkolan tentu kalau kita campur tak apa jauh-jauh sakau ya Pak. Tanya madu kawak tadi, Ustaz, buat cari madu Ustaz. Itu madu dah tiap tuan. Nak dah mau dah busau dah. Kalau you ingin you madu busau malah cari malah sigai bagai janjang bagai. Kok takut je lah bah tadi cari malah ke esok nanya baik. Usau tu yang dah adu dia awak akhirnya nawak minta nak pernah dapat gitu. Dia aku banyak mimpi senang banyaknya. Ayo lanjut dulu. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa
kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya di jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lihat Bapak itu kata-kata dengan kitab, bihi dengannya, artinya dengan kitab. Jadi kalau minta Bapak jalan keselamatan, minta tunjukan jalan keselamatan, Allah jawab, itu Al-Quran. Kalau anak hilang kegelapan masuk lalu awak, zulumat masuk lalu awak, supaya nak baca ayo kini balik, nak dapat cahaya tu dia balik dengan Al-Quran. Kalau nak ditunjukkan kepada Shiratal Mustaqim dengan Al-Quran. Jadi kini usaha itu yang dah ada. Nah, jadi mari kita gerakkan diri awak, keluarga awak, kalau bisa tetangga awak, kawan-kawan awak, masyarakat, bangsa ini, ayo. Kan itu usaha Nabi 23 tahun. Nah, jadi menunjuk orang kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Memberikan cahaya dari kegelapan kepada cahaya dengan Al-Quran. Menunjukkan mereka kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus dengan Al-Quran. Jadi kalau tidak dosa, tidak bisa. Contoh Bapak Ibu, contoh ya. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, lalu beliau pergi ke masjid. Ketika tiba di masjid, nampak orang di pojok masjid, di sudut masjid sedang berdoa. Menangis-nangis berdoa. Ya Allah. Jadi mencari dia kusuknya berdoa tadi tak tertagun Umar mencari dia punya kusuk orang berdoa sampai nangis-nangis meminta kepada Allah. Begitu paralu mana nanya minta tadi. Nyetunggu di Umar. Lalamu antara baralamu waktu itu indah juga nanti berdoa. Tu penasaran Umarnya. Ana diminta di pajabu salamu mana kok. Nyoda ke dia Umar itu kok penguas teh. Saudara kaji. Khalifah, ada apa Khalifah? Lagi apa saudara? Saya lagi berdoa wahai Khalifah. Lagi berdoa, iya. Kepada siapa engkau berdoa? Kepada Allah, Khalifah. Sejak dari bila? Sejak dari pagi, Khalifah. Tulai dapat. Kemana? Tidak akan dapat percaya. Jadi usaha. Jangan cintai hidayah mana awak minta usaha. Umar bin Khattab dulu ditujunya dapat hidayah dari karena usaha. Ketika rencana nak membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika itu dia kabar orang adiknya lah masuk Islam pula, lah dapat hidayah pula, dia turis adiknya. Tak takut ketika adiknya membaca Al-Quran. Setelah ditanganinya adiknya orang Sumando di bagian nak kapai, tak kena lagi balik ke belakang. Ana baca tadi pun tak bisa. Ana baca tadi itu. Itu ingin tahunya Umar dengan yang dibaca adik tadi. Kan sepenggal ayat dari surat Toha yang dibaca adik. Kamu adik lah bagi tahu doh. Tolong carilah kamu dah. Nyok desanya tarik. Akhirnya lain namun cari lagi syarat. Kalau Yuna udah nak kamu cari. Lain mudah bodoh lu itu syaratnya. Jadilah. Lain tahu bapak ibu gunanya bodoh. Dia awak kan kalau bodoh untuk solat nah. Kau gunanya bodoh untuk menghilangkan marah kan Nabi yang nyuruh. Kalau berang-berang jo merabu-rabu jo, apailah bodoh. Marah itu dari setan, kodok itu dari setan. Jadi kalau seram berang bangunnya gua, pai bodoh awak atau pelambu cari. Ilaha illallah. Abilu lah kabarhasil kaji ko di tangan dia udah pada jemaah gitu. Iberang tu dari setan tu mah, Rabu tu dari setan tu mah. Acap bodoh. Nah, setelah dibodoh, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baru dibaca. Ya sebenarnya dari setelah tadi baru senang bertambah dapat hidayah lagi. Tadi tak kaji baru sudah tu kini betul-betul mintalah tahu di mana Muhammad sekarang. Orang dia nak mau bagi tahu doh, akhirnya di desa tahu kiranya orang tak bisa siap untuk memaku akan kemungkinan yang akan terjadi. Kata Nabi bukan salah pintu doa ada. Ini Nabi lah tahu. Memang dibantulah dia doa Nabi. Ya begitu jawab anak-anak. Bantulah ya Allah, agi suami aku hidayah ya Allah. Agi tidak ada tapi itu harus ada usaha. Nah, ternyata Umar bin Khattab adalah pai datang ke tempat Nabi bukan untuk membunuh Nabi, tapi mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, saya baru kajian masalah hidayah ini dengan Al-Quran.
Nah, Ustaz ya walau ni dengan Al-Quran, you pelajari Al-Quran tu sadunya dulu baru dapat hidayah. Ustaz Felix you pelajari dulu Al-Quran itu baru dapat hidayah. Di awal lalamu jadi muslim alun you dapat hidayah karena belum maduk kepada Al-Quran. Nah, satu. Yang kedua tadi rahmat. Sekarang kita lanjut yang nomor 2 yaitu rahmat. Kita buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu dapat rahmat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tolong simak pertanyaan Ambo baik-baik dan salah jawab koyo. Simak pertanyaan Ambo elo baik-baik. Nah, supaya jangan salah jawaban beko. Ada orang bapak dan ibu selesai sholat wajib, zikir dan doa. Sudah itu sholat sunat. Sudah sholat sunat, nyambil Al-Quran, nyu duduk, nyu buka, nyu baca. Tadanga dewa suarunya membaca. Inyo membaca untuk inyo pribadi atau untuk awak bersama? Untuk pribadi. Pulang pak, pulanglah. Pulang ibu, pulang. Belum, tidak ada masalah. Nyo baca Al-Quran itu inyo. Kini wa undang Ustaz dari Payakumbuh, dari Batu Sangka, dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, dari Padang Sawalunto, Damas Raya, dari Solo Selatan. Awak undang Buya datang kemari. Setelah nyo duduk siko, nyo buka Al-Quran macam kini, nyo bacakan ayat. Inyo membaca untuk inyo atau untuk awak bersama. Kini wa pulang, lekan mungkin dapat hidayah, dapat rahmat. Berapa banyak yang sombong? Jadi jangan main-main. Wah, datang dari jauh orang untuk membacakan ayat kamar. Kata Allah, kenapa yang menyuruh awak duduk? Allah yang menyuruh awak mendengar. Kok dibaca orang kecil dan kalau dibacakan orang firman dan kalau dibacakan orang kalam dan kalau dibacakan orang kitab dan tolong duduk kalian sebentar, dengarkan dulu beko dan agih kalian rahmat. Kini dengan sombong awak meninggalkan majelis tadi. Tu nikah mungkin lo Allah kamagi awak rahmat. Jadi rahmat tu Allah yang magi. Cuman usahanya adalah mendengarkan Al-Quran. Makanya Nabi awak bersabda yang artinya tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga besok lantaran amal perbuatannya. Ya awak pun tidak bisa masuk surga di amal perbuatan walaupun banyak amal awak. Tetap tagam jadinya jangan sahabat yang pada awak beramal kini nak ingin ke surga. Kecil Nabi tidak lu bisa di amal kau masuk surga. Kata sahabat pada pengecek, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, wala ana, dan tidak juga saya, illa kecuali dengan rahmat Allah. Jadi awak masuk surga bisa bapak-bapak ibu-ibu dapat rahmat awak dari Allah baru bisa awak masuk surga. Jadi amal aku dulu Ustaz menantuan di matampe awak di dalam surga. Tu yo jo amal nilai di kamar-kamar awak di matampe itu. Tu yo jo amal tapi masuknya dengan rahmat. Contoh karcis tiket. Kalau tidak ada tiket, tidak bisa masuk. Yang penting tiket dulu. Kalau ada tiket, bisa masuk. Di mana duduknya mereka di dalam. Cari nilai tiketnya. Kalau 5.000, aku kelas 3. Kalau 10.000, kelas 2. Kalau 15.000, kelas 1. Kalau 50.000, di balkon. Itulah amal. Enak kok. Jadi rahmat cari. Awak andal-andalkan amal batu sampai awak raja, tapi masuknya belok. Dapat dulu rahmat dari Allah. Kau Nabi sadarkan hal yang demikian. Itulah yang kedua Bapak Ibu, kalau awak usaha mencari Al-Quran, Allah agih rahmat awak kalau linamu awak mendengarkan ketika Al-Quran dibaca. Tadi tak. Orang yang pertama ini kan awak itu inyo baca. Doanya solat, nyampe Al-Quran dulu baca Al-Quran.
Ulang mana dapat? Contoh tak kayak imam orang-orang yang duduk sudah dibaca Al-Quran sana, tidak pernah dulu kita wadangan, tidak salah ada. Kini semua ustaz duduk di sekolah, nyoba bacakan ayat, memang tujuannya dakwah. Kini dengan sombong awak meninggalkan majelis tadi. Jaleh lo memang ada kesibukan yang tak bisa ditinggal, tak ada masalah. Jadi apa-apa ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita rebut rahmat Allah itu dengan banyak menanyakan kajian-kajian agama ini. Dan yang ketiga terakhir adalah busra, kabar gembira. Tak boleh kan, tapi bagi satu ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Siapa yang magih kabar gembira? Allah. Di mana magih kabar gembira di makmumannya? Dalam Al-Quran. Kabar gembiranya yaitu sarugo dengan segala fasilitasnya. Kasia kabar gembira tadi dialamatkan kepada orang-orang soleh. Allazina amanu wa amilus solihat artinya adalah orang soleh. Wallazina amanu lanudkhilannahum bis-sholihin. Salah satu dari golongan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin, auliya Allah, al-mabrur. Itu grupnya orang-orang bertakwa. Di kabar gembira untuk orang bertakwa, salah satu contoh adalah orang-orang soleh. Karena waktu lama masuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.